Halo Sobat Deli Serdang, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap di Balik Mikrofon dari studio Radio DSB FM 93,8 MHz Radio Pemkap Deli Serdang. Hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber ya dari Dinas Koperasi. Mungkin langsung saya kenalkan aja. Yang pertama itu ada Ibu Adela Sari Lubis, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Deli Serdang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Kelvin. Ini biasanya asiknya dipanggil apa? Adela, Adel, atau Ibu Ade? Senang Pak Kelvin aja. Senang Pak Kelvin manggil yang mana. Seperti yang saya bilang tadi, bisa Ibu Ade, Ibu Adel, bisa Ibu Dela. Bisa Ibu Dela. Oke, dan Ibu Adel juga didampingi oleh Bapak Ondo Panjaitan, pengawas Koperasi Ahli Madya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Deli Serdang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bang Kelvin. Nah, kalau ini pasti Pak Ondo aja ya. Iya. Oke Bapak, tema kita hari ini adalah pengawasan koperasi. Ya. Kita tahu pengawasan ini tujuannya pasti untuk demi mewujudkannya koperasi yang kuat, sehat, dan mandiri Bapak ya. Iya. Tapi kalau masyarakat Deli Serdang mungkin pengen tahu sih sebenarnya Ibu Bapak, apa itu yang dimaksud dengan pengawasan koperasi? Nah, mungkin ke Ibu Adel dulu deh. Ya. Mungkin keterkaitan dengan pengawasan koperasi ini adalah yaitu pemeriksaan pengawasan tentang pemeriksaan kesehatan koperasi itu sendiri. Apakah koperasi itu sehat atau tidak? Untuk dalam pengawasan ini, dalam pemeriksaan koperasi ini ada poin-poin di situ yang kita awasi, termasuk itu tentang profil mungkin tentang tata kelolanya, profil resikonya, kinerja keuangannya, dan aspek permodalannya. Itulah yang nanti kita awasi terkait dengan koperasi-koperasi ini. Agar koperasi ini seperti yang Pak Kelvin bilang tadi, kuat, sehat, dan dapat meningkatkan bagi anggota dan masyarakat yang terlibat di dalam koperasi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa dapat saya ini. Tadi Ibu sempat mengatakan Ibu ada koperasi, ya koperasi yang sehat Ibu ya. Iya. Nah, kalau untuk pemeriksaan kesehatan koperasi itu seperti apa Ibu? Yang seperti saya bilang tadi, kesehatannya itu tadi yang terkait dengan tata kelolanya. Tata kelola. Ya, gimana koperasi itu mengenai tata kelola tentang keuangannya. Mungkin prinsip perkoperasian dia seperti apa, kelembagaannya, manajemennya seperti apa, termasuk juga kelayakan dan kepatuhan bagi kepatuhan dari koperasi itu sendiri tentang dari seluruh perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Koperasi itu sendiri. Dan yang berhak untuk memeriksa itu siapa? Nah, yang berhak itu, yang memeriksa itu adalah pejabat fungsional pengawas koperasi. Itu dia. Itulah yang berhak untuk mengawasinya. Karena itu ada juklaknya untuk pejabat fungsional koperasi ini. Juklaknya itu juklak nomor 1 tahun 2024 tentang uji kelayakan kepatuhan bagi pengawas dan pengurus dan pengawas koperasi. Itulah dia Pak. Memang ada juklaknya. Jadi selain dari pejabat fungsional ini tidak boleh ada yang memeriksanya. Harus fungsionalnya Bu ya? Harus fungsionalnya. Memang mereka ada kompetensi mereka diuji di situ. Ya. Nah, fungsional sendiri memiliki alat Bu? Apakah ada alatnya untuk dalam pemeriksaan ini? Ada. Ada alatnya itu ada dia namanya alatnya itu KPKK, Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Itulah dia alatnya. Jadi ada bukunya tersendiri untuk pemeriksaan itu. Jadi memang sudah tertera. Kita tidak boleh keluar dari kertas kerja itu tersendiri. Berarti memang udah ada apanya Bu ya? Parameter sendiri? Iya, ada.
Nah, memang sudah ada dia di situ. dan tetap yang memeriksa itu tetap fungsionalnya Bu, ya? Iya, fungsional. Boleh Iya. kewenangan dari situ ya, Bu? Iya. Oke, luar biasa. Kita mungkin ke Pak Ondo dulu. Ya. Ondo. Yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan kooperatif siapa sebenarnya Pak Ondo? Ya, sebetulnya kewenangan pembinaan dan pengawasan koperasi itu kan sesuai dengan regulasi yang ada, Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 itu sejalan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi sudah diatur di situ kewenangannya itu apabila anggota koperasi itu berada dalam satu kabupaten kota, itu kewenangannya adalah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Fungsional pengawas yang disitulah yang berhak melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan tadi. Kewenangannya itu berada di sana. Nah, apabila anggota koperasi itu, koperasi anggotanya lintas kabupaten kota dalam satu provinsi, itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, kalau anggota koperasi itu lintas antar provinsi, misalnya ada di Sumatera Utara, di Medan, kemudian ada di Riau, anggotanya ada juga yang di Lampung misalnya, itu sudah menjadi kewenangan Kementerian Koperasi. Jadi sudah diatur dalam Peraturan Menteri, itu sejalan juga dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu saya kira, Pak. Nah, dalam pengawasan ini pasti ada Bapak ya, yang namanya Ya. objeknya. Ya, Kalau meliput objek untuk pengawasan koperasi sendiri ada Pak? Seperti apa kira-kira? objek pengawasan koperasi itu seluruh koperasi, artinya koperasi primer maupun koperasi sekunder. Kita tahu kan koperasi primer itu yang langsung anggotanya adalah orang seorang. Koperasi sekunder itu anggotanya adalah badan hukum koperasi primer. Primer. Nah, kalau di Liserdang ini kan koperasi primernya banyak nih, koperasi pegawai negeri, koperasi Primkopol Polres, koperasi yang di lingkungan perusahaan, koperasi karyawan, koperasi di lingkungan tentara itu koperasi di lingkungan Kartika, koperasi Kartika itu namanya di lingkungan tentara, itu disebut koperasi primer. Anggotanya langsung adalah orang-orang perorangan. Kalau koperasi sekunder itu seperti Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia, itu anggotanya adalah koperasi-koperasi yang berbadan hukum, itu koperasi sekunder. Itu objek pemeriksaan kita itu. Termasuk juga usaha koperasi yang simpan pinjam maupun yang non simpan pinjam. Apakah sektor real, misalnya koperasi di bidang perikanan, pertanian, di bidang anggota-anggota sektor di bidang peternakan, penggemukan sapi, ya kan. Jadi semua simpan pinjam maupun non simpan pinjam, semua dilakukan pengawasan koperasi, termasuk klasifikasi usaha koperasi yang klasifikasi usaha 1 yang anggotanya sedikit, kemudian asetnya juga masih minim dan modal sendirinya masih minim, itu diklasifikasikan Pak, itu diperiksa juga, diawasi juga, yaitu KUK 1 namanya, klasifikasi usaha 1. Kemudian juga yang sudah agak besar yaitu klasifikasi usaha 2, KUK 2, yaitu yang anggotanya sampai 9.000 orang, ya, dari 5.000 sampai 9.000 orang. Kemudian modal sendiri mencapai 15 miliar dan asetnya sampai 100 miliar. Iya, jadi semua lapisan koperasi baik yang kecil maupun yang besar, yang anggotanya sampai 35.000 orang, itu yang KUK 4 terakhir itu yang paling besar ya. Tapi di Liserdang belum ada yang KUK 3 dan 4 itu di Liserdang menurut yang kami amati selama ini masih hanya KUK 2, itu pun tidak terlalu banyak. Itu yang kita jadi objek pengawasan. Di samping itu juga bupati atau wali kota, kalau kita di Liserdang, kita juga mengawasi
kantor-kantor cabang. Kantor cabang. Nah, kantor cabang pembantu yang ada di Deli Serdang di sini. Misalnya koperasinya dari Medan, koperasi provinsi, misalnya kedudukannya di Medan misalnya kan, tapi dia buka cabang di Pakam atau di Deli Tua, itu izin cabangnya dari kita itu. Nah, itu kita berkewajiban untuk memonitor itu, mengawasinya, sehingga tidak merugikan masyarakat Deli Serdang gitu. Dia harus menguntungkan masyarakat dan anggotanya yang ada di Deli Serdang. Itu kewenangan kita juga itu untuk mengawasi cabang yang ada di daerah kita ini, Deli Serdang. Itu saya kira Pak mengenai kewenangan tadi. Ternyata untuk pengawasan koperasi ini sangat luas Bapak ya, sangat luas ya. Iya. Dan itu tadi pengawasannya menggunakan yang namanya KKP. Iya. Gitu Kertas ya. kerja, ya. Kertas kerja. Itu artinya tadi juga punya alatnya itu, alatnya KKPKK ya, Bu? Iya. Nah, kira-kira itu meliputi aspek apa aja itu, Ibu? Sampai seluas tadi seperti yang disampaikan Pak Ud, tadi ternyata luas banget ya. Iya. Nah, aspek apa saja itu, Bu, yang meliputi dari KKPKK itu, Bu? Yang diliputi itu ya termasuk pemeriksaan kesehatan tadi. Pemeriksaan kesehatan tadi yang seperti yang saya katakan tadi mengenai tata kelolanya, profil resiko dari koperasi itu sendiri, kinerja keuangannya seperti apa, baru aspek pemodalannya itu termasuk dalam pemeriksaan kesehatannya. Dan yang kedua tentang skor tingkat kesehatan dari koperasi itu. Iya, dia mempunyai skor. Iya. Skornya berapa? Skor ini mempengaruhi Bu nanti? Ya, itu akan mempengaruhinya nanti. Skornya itu ya. Baru yang ketiga yaitu di situ nanti ada tentang berita acara pemeriksaan dari koperasi itu sendiri. Misalnya ada temuan-temuan kita pada saat pemeriksaan itu terkait dengan skor tadi. Seperti itu. Tadi Bu menyampaikan juga ada termasuk pemodalan Ibu ya? Iya. UMKM masuk nggak Bu? Masuk. Masuk ya? Masuk. Ternyata UMKM masuk juga? Iya, bisa. Karena kan koperasi ini nanti dia bisa kan tidak hanya koperasi simpan pinjam aja dia nanti. Bisa dia nanti di samping dia simpan pinjam, dia bisa menjadi koperasi konsumen. Nah, seperti yang dibilang Pak Undo tadi, ada sektor real. Nah, kalau sektor real itu dia bisa menjadi ada tambahan lagi, dia menjadi koperasi produsen seperti itu ya. Jadi produksi. Jadi dia dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Jadi tidak hanya simpan pinjam. Nah, kalau mereka mau membentuk atau mau menambah lagi di koperasi mereka tidak hanya simpan pinjam, mereka harus merubah izinnya tadi. Merubahnya bukan merubah lah ya, saya bilang penambahan lah ya, lebih jelas, lebih enak kita menambahnya. Penambahan izinnya terkait dengan apa tadi yang mungkin mereka mau mencapai hulu dan hilir tadi, berarti harus mereka merubah izinnya dan merubah ADART mereka. Berarti mereka harus bertemu lagi dengan notaris ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi mereka membetulkan itu tidak bisa membetulkan begitu saja, tapi mereka harus melalui kenotarisan lagi. Bisa itu ditambahkan mungkin hasil pengawasan koperasi itu kan pada setelah kertas kerja pemeriksaan koperasi itu dilakukan. Tadi itu kan sebetulnya banyak itu item yang dinilai, termasuk mulai daripada izin pendirian, izin usaha operasional, aspek profil risiko segala macam yang dijelaskan Ibu Kadis tadi. Akhirnya nanti kan akan dibuat skor, yaitu hasilnya hanya ada 4. Pertama itu kalau dia nilainya 80 sampai 100, nilai tertingginya kan 100 Pak. 100 Pak. Iya, itu disebut sehat. Jadi di bawahnya itu cukup sehat, yaitu nilainya sampai kurang dari 90, mulai dari 66. 66 sampai 79 gitu, itu disebut cukup sehat. Di bawahnya itu ada lagi dalam pengawasan. Dalam pengawasan itu skornya 51 sampai kurang dari 66. Yang paling parah itu kalau
dalam pengawasan khusus. Nah, khusus yang sehat dan cukup sehat ini diberikan sertifikat. Itu bentuk apresiasi. Ya, apresiasinya sertifikat. Kemudian ini merupakan salah satu syarat juga untuk pengurusan kalau mau membuka cabang. Nah, itu salah satu syarat. Sudah dinilai dulu, kemudian dinilai sehat atau cukup sehat minimal. Itu merupakan suatu nilai plus untuk salah satu syarat untuk pengurusan kalau mau buka cabang. Kalau dalam peminjaman modal ini salah satu apa Bu ya mungkin ya? Mempermudah ya Pak? Iya, termasuk mendapatkan modal dari Luar. LPDB, ya kan Bu? LPDB. Lembaga penyaluran dana bergulir dari Kementerian Koperasi. Nah, ini salah satu syarat juga. Nah, khusus untuk yang nilainya tadi dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus, itu ada sanksinya Pak. Sanksi, diberikan sanksi yang dalam pengawasan. Itu sanksi di koperasi ini kan yang dalam pengawasan dan pengawasan khusus, sanksi berat, mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Nah ini, kalau disebut sanksi ringan itu surat peringatan, ya kan? Supaya mengikuti hasil di temuan di berita acara pemeriksaan tadi. Ini rekomendasinya kan ada, ini perbaiki, ini perbaiki, ini perbaiki. Kalau dia sanksi sedang, artinya ada hal-hal yang krusial di situ dilanggar, kita buat juga nama rekomendasi untuk ditindaklanjuti atau termasuk izinnya juga kegiatannya dikurangi. Penambahan anggota, nggak boleh lagi. Jangan dulu, nggak boleh gitu. Kemudian menerima simpanan dari anggota, stop dulu. Sebelum rekomendasi itu ditindaklanjuti. Yang paling sanksi yang berat itu adalah pencabutan izin usaha. Nah, itu sudah termasuk sanksi berat ya Bu ya? Iya, sanksi berat. Termasuk usulan pembubaran, itu ya sudah parah. Nah, itulah. Jadi hasil dari kertas kerja pemeriksaan koperasi ini ada 4 tadi. Makanya sebetulnya fungsional pengawas itu memang sudah harus ditingkatkan kompetensinya, diklat kan gitu. Sering itu ada dipanggil untuk kementerian untuk diklat. Untuk peningkatan kompetensi dari fungsional. Ya, kalau kita kembali lagi sumber-sumber fungsional ini kan ada dari penyetaraan, ya kan? Ada dari uji kompetensi. Yang pertama kali dulu in-passing. Ya, in-passing. Jadi itu Pak Kevin, barangkali kalau kita berbicara dengan pengawasan koperasi. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir seperti ini Bu, Bapak. Di Deli Serdang sendiri, terkhususnya untuk Deli Serdang sendiri, pengawasan koperasi sudah berlangsung ya Bu ya? Iya, sudah berjalan ya dari Deli Serdang. Nah, untuk penilaian sendiri nih, kalau baik dari tadi aspek UMKM, pemodalan, simpan pinjam, kira-kira skornya bagaimana Bapak? Ya. Serdang, terkhusus Deli Serdang. Khusus Deli Serdang, kalau yang bisa dinilai itu kalau koperasi yang diperiksa kesehatannya itu kan yang sudah melaksanakan rapat anggota, rapat anggota tahunan, minimal 2 tahun. 2 tahun. Nah, untuk Deli Serdang itu skornya umumnya ya dari tiap tahun kita punya anggaran atau kemampuan untuk menilai itu, memeriksa sekitar 25 ya Bu, sesuai anggaran. Karena ini pun yang tahun ini kan kita 30. Malah 30 ya. Untuk tahun ini kita bisa mengalokasinya sekitar 30. Itu pun setelah blocking ya Bu? Iya, itu pun setelah. Nah itu tinggal sekitar 20. Nah dari 30 itu kebijakan kita lah ya. 20 itu sehat itu. Ya. 20 sehat. Iya, ada mungkin dalam pengawasan 2 atau 3 koperasi ya. Ini pun kan lagi berjalan ini Pak. Ini ya. Ini kami lagi berjalan dari di bulan Oktober ya Pak ya. Iya. Ya. Ini masih berjalan. Ini ada sekitar kurang lebih 30 koperasi. Tapi pada saat di bulan September kemarin kami ada juga melakukan pengawasan tentang koperasi ini karena terkait dengan hari ulang tahun koperasi kemarin.
Jadi kami ada kurang lebih 10 ya Pak ya. 10 ya. 10 koperasi kesehatan, maksud saya Yang dinilai. itu koperasi yang sehat itu ada 10. Ya. Itu kami berikan apresiasi dan sertifikat untuk ke 10 koperasi ini dalam rangka ulang tahun koperasi kemarin. Itulah dia Pak. Seperti itu. Kalau menurut Ibu untuk koperasi Deli Serdang sendiri perlu ditingkatkan lagi Bu? Saya rasa perlu, sangat-sangat perlu, ya. Karena kenapa saya bilang sangat perlu? Karena ini adalah keterkaitan dengan anggotanya, ya. Kalaulah koperasi itu tidak kita awasi atau tidak kita lihat kesehatannya atau kita pengawasannya, yang jadi apa ya? Korban, kalau saya bilang lebih kayaknya ini kali ya. Menjadi korban, ada anggotanya sendiri. Dan gitu pun anggota pun harus, jangan dari pengawasnya aja, jangan dari kepengurusannya aja yang kita lihat, tapi anggotanya pun harus memikirkan juga dengan temannya. Apa itu kepatuhan mereka juga, kepatuhan mereka mengenai iurannya, atau yang kalau saya bilang sampai dengan pinjaman mereka, iuran mereka, yang kewajiban mereka yang harus dibayar. Karena berkembangnya koperasi ini adalah apabila anggota itu patuh. Kepatuhan mereka di sini yang kita tuntut. Karena kalau mereka tidak patuh membayar pinjaman mereka, ini koperasi akan bisa tutup. Kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ada tambahan dari Pak? Mungkin dari Pak Ondo tambah. Ya, jadi saya kira juga di sisi lain pengawasan koperasi ini sangat perlu juga untuk mengantisipasi kerugian di masyarakat Deli Serdang, terhindar dari termasuk koperasi mengiming-iming investasi bodong. Nah, itu dengan suku bunga yang tinggi, kemudian anggota masyarakat ini berduyun-duyun menabung di koperasi padahal kabur, dilarikan. Nah, investasi Koperasi bodong. Bakri Pak namanya. Iya. Itu juga diantisipasi. Bakri, ya. Salah satunya. Lebih terkenal dengan Bakrinya itu ya kan. Jadi sehingga fungsi pengawasan terhadap koperasi ini ya sangat dibutuhkan untuk Deli Serdang. Saya kira itu tambahannya Bu. Ya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi mungkin sedikit untuk masyarakat Deli Serdang, mari kita sama-sama hindari yang namanya bakri. Bakrinya Ya. tambahan. Hindari bakri, karena di sekeliling kita, di sekeliling masyarakat, baik itu di desa sekalipun koperasi ini sudah ada. Manfaatkanlah koperasi ini. Kan seperti itu. Jangan lagi kita gunakan bakri itu, karena bakri ini bukan hanya mencekek leher ya. Leher sudah dicekek, perut kita pun dicekek juga. Iya, seperti itu. Beternak uang ya kan? Iya. Ini untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu Pak. Tadi rencananya penyampaian Ibu tadi itu untuk statement closing gitu. Oh gitu. Tapi tidak disampaikan lagi. Oh seperti. Keren Bu, artinya gini, termasuk yang mungkin mau usaha Ibu ya, Iya. di UMKM, bingung kadang mau gimana gitu Pak. Iya. Ya tadi larinya ke bakri gitu. Iya, iya. Bukannya dapat penyelesaian masalah malah nambah gitu. Iya, seperti itu. Yang ada malah didatangi terus gitu. Nah kalau untuk Pak Ondo sih, ada kira-kira mau disampaikan ke masyarakat Deli Serdang Bu? Iya, saya kira kalau untuk mencari modal yang bagus itu, yang di suku bunganya pun rendah, gunakanlah koperasi yang legal itu ya, yang izinnya lengkap, pengurusnya ada, kantornya ada, atau kalau nggak dapat, silakan melalui kredit usaha rakyat. KUR itu nilainya bunganya rendah itu, karena disubsidi pemerintah, tanpa jaminan juga ada itu, ada di bank Sumut ada, Bank BRI ada, ya KUR itu tersedia. Kalau masih untuk usaha mikro 25 juta tanpa agunan banyak tuh tersedia. Ya, jadi kami kira kalau memanfaatkan koperasi juga silakan menjadi anggota, karena kalau koperasinya sehat pasti usahanya
meningkat, rakyat sejahtera. Nah, itu yang kita harapkan, Pak. Kira. Luar biasa, Pak. Iya. Tapi buat masyarakat Deli Serdang nih yang udah berhasil minjem, jangan lupa untuk lancar bayar ya. Ya. Karena tujuannya untuk meningkatkan kesehatan koperasi kita. Ibu. Iya. Nah, karena kita selalu ada pengawasan koperasi sesuai tema kita hari ini. Luar biasa sekali. Sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih buat Ibu, Bapak juga udah meluangkan waktu untuk hari ini, luar biasa. Dan buat sahabat pendengar, kita bakal balik lagi besok dengan tema-tema yang lainnya bersama Dinas Koperasi nih. Keren ini, bakal kita bahas terus ini mungkin bersama Dinas Koperasi ya. Mungkin ada lagi yang disampaikan Ibu? Mungkin sedikit ya. Oke. Dengan pemantauan dan pengawasan serta menerapkan sanksi bagi koperasi yang tidak patuh, diharapkan koperasi mengikuti undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Mungkin itu statement dari saya. Luar biasa. Oke, terima kasih buat sahabat pendengar di rumah, sahabat Deli Serdang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Dan saya Kelvin, sampai jumpa kembali.